Halo semuanya, welcome to our video. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi yang diampu oleh Ibu Ifati Fadlianisari MA. Di sini kami akan membahas tema mengenai fenomena sosial yaitu kultur K-pop dan fanatisme global, terkhususkan pada generasi muda dan Gen Z. Dalam video ini kami akan mengeksplorasikan berbagai aspek mengenai fanatisme global, yaitu penggemar K-pop menggunakan pendekatan yang lebih fresh, yaitu berupa parodi. Enjoy! Taeyong Jimin, Taeyong AR, Taeyong Suga, Taeyong Joko, Taeyong Fin, Taeyong. Ini merupakan contoh nyata dari fanatisme para penggemar K-pop idol, di mana mereka menggemarinya di luar nalar. Sekarang ayo kita lihat gimana para fans K-pop menghabiskan uang mereka demi membeli tiket seperti album, photocard, dan lainnya. Gimana pun caranya, aku harus dapat photocard ini walaupun harganya nggak masuk akal, tapi demi Taehyung, aku rela ngabisin uang berapapun. Fenomena war tiket konser ini juga menjadi bagian dari fanatisme. Mari kita lihat gimana fans K-pop bisa dapetin tiket konser idol kesayangan. Aku rela datang dari jam 2 pagi demi membeli tiket konser ini. Pokoknya aku harus dapetin tiket konser BTS ini. Perilaku ini menunjukkan betapa besar tekanan sosial dan emosional para fans K-pop untuk melihat idola mereka secara langsung. Sekarang kita akan membahas sisi gelap dari fanatisme ini, yaitu sasae atau fans obsesif berlebihan kepada idolnya sendiri. Mbak, ngapain mbak? Dari semua fenomena ini, kita dapat melihat bagaimana K-pop telah membentuk identitas sosial dan budaya generasi muda. Dengan menggunakan pendekatan teori sosiologi modern, kita dapat memahami bahwa fanatisme merupakan hasil dari interaksi antara media sosial dan kebutuhan emosional individu. War tiket. 1. Tindakan sosial. Weber melihat perilaku war tiket sebagai tindakan sosial yang bermakna karena diarahkan oleh motivasi individu seperti keinginan untuk merasa dekat dengan idol, mencari pengakuan dalam komunitas fandom, atau memenuhi kebutuhan emosional tertentu. 2. Konflik oleh Karl Marx. Fenomena ini menciptakan ketimpangan dan konflik di antara penggemar. Sistem pembelian tiket seringkali memprioritaskan individu dengan sumber daya lebih besar, seperti akses teknologi canggih atau dana yang cukup untuk membeli tiket dengan harga lebih tinggi melalui pihak ketiga. Ini mencerminkan stratifikasi sosial dalam komunitas penggemar. Ketiga, teori konsumerisme. War tiket seringkali mendorong perilaku konsumtif yang tidak sehat. Penggemar merasa tertekan untuk mengorbankan kebutuhan dasar demi mendapatkan tiket. Dalam beberapa kasus, ini berujung pada utang atau tekanan finansial yang membebani. Pertama, interaksi simbolik. Berdasarkan teori interaksi simbolik menurut Herbert Blumer, merchandise K-pop dianggap sebagai simbol identitas diri dan alat untuk menunjukkan afiliasi dengan grup idola. Hal ini menciptakan hubungan emosional antara penggemar dan idola. Meskipun interaksi tersebut bersifat satu arah atau opera sosial, merchandise juga menjadi simbol status dalam komunitas fandom, sehingga meningkatkan kebutuhan konsumtif penggemar untuk merasa diterima dalam kelompok. Yang kedua, teori konsumerisme menurut Sean Baudrillard. Dalam konteks masyarakat modern, pembelian merchandise bukan hanya soal kebutuhan, tetapi lebih kepada simulakra atau penciptaan realitas baru melalui konsumsi. Merchandise idola menjadi representasi nilai emosional dan sosial yang seringkali melampaui nilai material. Yang ketiga, teori kapitalisme budaya. Menurut Pierre Bourdieu, pembelian merchandise juga mencerminkan investasi dalam kultural kapital. Barang-barang seperti album edisi terbatas atau lightstick resmi menjadi penanda pengetahuan dan loyalitas seseorang terhadap grup K-pop tertentu, yang mempengaruhi posisi sosial mereka dalam komunitas fandom. Teori hubungan parasosial Horton and Wolf. Fenomena sasaeng berkembang dari hubungan parasosial.
di mana para penggemar merasa memiliki ikatan personal dengan idol meskipun interaksi itu bersifat satu arah. Ketika hubungan ini mencapai tingkat obsesif, penggemar merasa berhak memiliki akses penuh terhadap kehidupan pribadi idol, memicu perilaku menguntit atau melanggar privasi. Teori anomi, Durkheim. Dalam konteks penggemar Sasaeng, anomi terjadi ketika norma sosial melemah akibat tekanan budaya K-pop. Obsesi terhadap idol menggantikan norma yang sehat, dan penggemar merasa perilaku ekstrim seperti melanggar privasi adalah bentuk cinta yang dapat diterima, meskipun itu ilegal dan tidak etis.